Bab 831, 4 kekuatan besar berjuang untuk jenius. Penerjemah, Kurasi Tolan Zuraiter Editor, Jaik. Hadiah untuk orang-orang yang berada di peringkat belakang bahkan lebih buruk. Menurut peringkat mereka, senjata roh kelas 3 dan pil pemulihan kehidupan kelas 3 secara bertahap berkurang, dan ketika sampai pada Zhang Souhyong di ke-10, ia hanya memperoleh 1 senjata roh kelas 3 dan 1 botol pil pemulihan kehidupan kelas 3. Sedangkan untuk konsep fragmen, tingkat ke-4 hingga ke-6 masing-masing mendapatkan 3, 2, dan 1 tingkat ketiga konsep fragmen. Ke-7 hingga ke-9 masing-masing memperoleh 3, 2, dan 1 fragmen konsep tingkat kedua. Yang ke-10, Zhang Souhyong, memperoleh 3 fragmen konsep tingkat pertama. Meski begitu, Zhang Souhyong sangat gembira, karena kebetulan ada fragmen konsep bumi di antara 3 fragmen konsep tingkat pertama. Duan Lingtian menghela nafas ketika dia melihat senyum cemerlang di wajah Zhang Souhyong, dan dia dengan santai menarik cincin tata ruang yang baru saja dia dapatkan dan mengeluarkan 3 fragmen konsep tingkat keempat yang terkandung di dalamnya. Aku ingin tahu apakah ada fragmen konsep bumi di antara mereka. Duan Lingtian berpikir dalam hatinya. Fakta membuktikan bahwa keberuntungan Duan Lingtian tidak buruk, dan kebetulan ada fragmen konsep bumi di antara 3 fragmen konsep tingkat keempat. Kakak Zhang. Duan Lingtian mengeluarkan fragmen konsep bumi tingkat keempat dan memberikannya kepada Zhang Souhyong. Saudara Lingtian, Anda juga telah memahami konsep bumi, jadi simpanlah untuk Anda sendiri. Mata Zhang Souhyong mengungkapkan sedikit rasa terima kasih saat dia menggelengkan kepalanya dan menolak niat baik Duan Lingtian. Kakak Zhang, saya memiliki fragmen konsep bumi dengan tingkat yang lebih tinggi lagi, kata Duan Lingtian melalui transmisi suara. Dia memperoleh fragmen konsep bumi tingkat ke-7 di harta karun Raja Pedang bertahun-tahun yang lalu, jadi kecuali jika itu adalah fragmen konsep bumi tingkat 8 atau lebih, jika tidak, dia tidak akan tertarik. Setelah beberapa bujukan yang bijaksana, Zhang Souhyong mengambil fragmen konsep bumi tingkat keempat. Selanjutnya, Duan Lingtian memberi Feng Tianwu fragmen konsep api tingkat keempat di antara 2 fragmen konsep yang tersisa. Fragmen konsep terakhir adalah fragmen konsep air, dan Suli tidak menggunakannya, jadi dia dengan santai melemparkannya kembali ke cincin tata ruangnya. Setelah hadiah didistribusikan sepenuhnya, sebagian besar orang tenggelam dalam kegembiraan, dan hanya ketika Ning Ken berbicara sekali lagi, adegan itu menjadi tenang. Perwakilan dan jenius muda dari 10 dinasti, hadiah yang dibagikan sebelumnya hanyalah hadiah untuk kompetisi bela diri 10 dinasti. Suara Ning Ken masuk dengan jelas ke telinga setiap orang yang hadir. Ini hanya hadiah untuk kompetisi bela diri 10 dinasti. Kata-kata Ning Ken menyebabkan banyak perwakilan dan jenius muda memiliki ekspresi bingung karena mereka tidak tahu apa arti kata-kata Ning Ken, namun mereka semua masih memandang Ning Ken dengan antisipasi. Mereka dapat melihat bahwa ada kelanjutan dari kata-kata Ning Ken. Hari ini, Benteng Skywolf kita akan merekrut murid, jenius muda manapun dari 10 dinasti yang berada di tahap interpretasi Void atau lebih tinggi dapat bergabung dengan Benteng Skywolf kita. Ning Ken berkata dengan suara nyaring, setelah kalian semua bergabung dengan Benteng Skywolf kami, Benteng Skywolf kami akan memberikan lebih banyak fragmen konsep, senjata roh, dan pil obat kepada kalian semua. Bahkan kalian semua berasal dari dinasti akan mendapatkan hadiah yang besar. Begitu Ning Ken selesai berbicara, banyak jenius muda yang hadir tergerak oleh ini. Setelah banyak putaran seleksi dalam kompetisi bela diri, hampir setiap jenius muda dari 10 dinasti yang mampu berdiri di sini adalah eksistensi di tahap interpretasi Void atau di atasnya. Dengan kata lain, masing-masing dari mereka dapat bergabung dengan Benteng Skywolf dan menjadi murid Benteng Skywolf. Sekte Blade kami juga menyambut Anda semua untuk bergabung dengan kami. Sementara itu, Pedang 13 juga berbicara, dan kemudian dia menambahkan. Apa yang kita berikan tidak akan kurang dari Benteng Skywolf. Seketika, lebih banyak orang tergerak. Sekte Blade adalah kekuatan luar biasa dari negeri asing yang tidak kalah dengan Benteng Skywolf, dan kekuatan Pedang 13 yang telah diungkapkan sebelumnya menyebabkan mereka lebih mengagumi dan tertarik pada Sekte Blade. Buddha terpuji, Biksu Parubaya, Hui Ming, juga menonjol. Dan kemudian dia berkata dengan suara nyaring. Kuil Empyrean membuka pintunya dan mengundang masuknya semua pria jenius muda, dan kami pasti tidak akan memperlakukan kalian semua dengan buruk. Kelompok jenius muda terdiam ketika mereka mendengar biksu itu. Setelah beberapa saat,
seorang jenius muda tidak bisa tidak bertanya. Beku, saya mendengar bahwa kita tidak hanya harus botak, kita harus berlatih berpantang dari daging dan melantunkan doa di kuil Empyrean Anda, apakah benar-benar seperti ini? Seketika, sekelompok jenius muda melihat ke atas. Jika memang seperti ini, lalu apakah ada artinya dalam hidup? Tidak peduli seberapa besar manfaat yang mereka peroleh, mereka pasti tidak akan mau bergabung dengan kuil Empyrean. Buddha terpuji, semuanya, kalian salah paham. Huiming tertawa pahit. Kuil Empyrean kami dibagi menjadi mereka yang telah menjadi biksu dan yang belum. Murid yang belum menjadi biksu tidak diatur oleh aturan ini. Itu masih baik-baik saja. Jawaban Huiming menyebabkan banyak pemuda menghela napas lega. Sekte pemutus emosi menyambut kalian semua untuk bergabung dengan kami. Pei An, master sekte dari sekte pemutus emosi berbicara, dan ekspresinya tanpa emosi saat dia berbicara dengan dingin. 4 kekuatan besar negeri asing merekrut murid pada saat yang sama menyebabkan banyak jenius muda merasa agak sulit memilih. Tentu saja, beberapa orang sudah memiliki pilihannya sendiri. Misalnya, Duan Lingtian, Feng Tianwu, dan Zhang Shouyong berdiri di samping pedang 13, dan mereka jelas berniat untuk pergi ke sekte pedang dengan pedang 13. Di sisi lain, Zisang diikuti oleh Sisi Ningken sebagai gantinya. Sebagai murid pribadi Ningken, ia secara alami bergabung dengan benteng Skywolf. Duan Lingtian dan Zisang adalah yang pertama dan kedua dalam kompetisi bela diri 10 dinasti kali ini, dan keduanya sudah memiliki rumah. Untuk sementara waktu, yang ketiga, Qi Feng, telah menjadi target yang diperebutkan oleh 4 kekuatan besar. Qi Feng, sekte pemutus emosi menyambut Anda. Master sekte dari sekte pemutus emosi, Pei An, adalah yang pertama berbicara dengan undangan. Qi Feng, sekte pedang kami menyambut Anda untuk bergabung dengan kami. Pedang 13 diundang juga. Dia jelas melihat kemampuan Qi Feng sebelumnya, dan keterampilan memanahnya benar-benar luar biasa. Yang terpenting, Qi Feng tenang, sabar, dan tegas, dan ini menunjukkan nilainya bahkan lebih. Buddha terpuji, kuil Empyrean mengundang dermawan Qi Feng untuk bergabung dengan kami. Huiming tidak mau ketinggalan. Qi Feng, jika kamu tidak bergabung dengan benteng Skywolfku, maka aku akan mengirim orang untuk memusnahkan keluargamu. Feng Wei yang pernah mengancam Qi Feng sebelumnya mengirim transmisi suara untuk mengancam Qi Feng sekali lagi. Sejauh yang dia ketahui, karena Qi Feng telah menyerah sekali, Qi Feng akan menyerah lagi. Jika saya tidak bergabung dengan benteng Skywolf Anda akan memusnahkan keluarga saya. Wakil benteng Master Feng, apakah Anda mengundang saya? Atau apakah Anda mengancam saya? Sayangnya, Qi Feng tidak memilih untuk bertahan lebih lama lagi, dan dia malah menatap Feng Wei dan bertanya dengan suara rendah. Suara mendesing. Begitu Qi Feng mengatakan ini, seluruh pemandangan menjadi gempar. Demi membuat Qi Feng bergabung dengan Skywolf Fort, wakil Fort Master of Skywolf Fort, Feng Wei, telah benar-benar mengancam Qi Feng seperti ini. Untuk sementara waktu, perwakilan dan jenius muda dari 10 dinasti mengerutkan kening serempak. Karena Feng Wei bisa mengancam Qi Feng, bukankah itu menunjukkan bahwa dia juga bisa mengancam mereka? Qi Feng, kamu jangan berani-beraninya menuduhku memfitnah. Wajah Feng Wei menjadi tidak menyenangkan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Qi Feng benar-benar akan berani melepaskan semua kepura-puraan dan mengulangi ancamannya. Selain itu, Qi Feng telah mengucapkannya dengan lantang. Membuat tuduhan fitnah. Huff. Qi Feng melirik Feng Wei dengan acuh tak acuh sebelum mendengus dingin, lalu dia melihat ke arah master sekte dari sekte pemutus emosi, Pei An, dan ekspresinya mereda saat dia bertanya dengan hormat. Master sekte Pei, apakah sekte pemutus emosi dapat melindungi keselamatan keluarga dan teman-teman saya jika saya bergabung dengan sekte pemutus emosi? Begitu Qi Feng mengatakan ini, wajah Ningken dan Feng Wei menjadi muram. Duan Lingtian tersenyum ringan karena dia tidak pernah membayangkan bahwa Qi Feng akan sangat berani untuk benar-benar berani menjebak benteng Skywolf seperti ini. Segera setelah Qi Feng mengatakan ini, itu secara praktis menegaskan fakta bahwa benteng Skywolf telah mengancamnya, dan kali ini, benteng Skywolf tidak akan dapat menghapusnya tidak peduli apa yang mereka lakukan. Seperti yang dipikirkan Duan Lingtian, ketika perwakilan dan jenius muda dari 10 dinasti memandang Ningken dan Feng Wei, mata mereka mengandung sedikit penolakan. Feng Wei, betapa hebatnya hal yang telah kamu lakukan.
Transmisi suara Ning Ken menembus telinga Feng Wei saat dia mengutuk. Hanya karena ancamanmu terhadap Qi Feng, benteng Skywolf kami mungkin telah sepenuhnya melakukan segalanya hanya untuk menguntungkan 3 kekuatan lainnya pada akhirnya. Ekspresi Feng Wei menjadi lebih suram ketika dia mendengar kutukan Ning Ken. Tentu saja, dia tidak berani melampiaskan perasaannya pada Ning Ken. Matanya dipenuhi dengan kedinginan, dan tatapannya terkunci erat pada Qi Feng. Tentu saja, saat menghadapi pertanyaan Qi Feng, Pei An mengangguk ringan tanpa ragu sedikit pun, dan kemudian dia berkata dengan wajah tanpa ekspresi, "Jika Anda bersedia bergabung dengan sekte pemutus emosi saya, maka saya dapat berbicara sekarang. Orang yang kamu cintai, Qi Feng, adalah orang yang akan melawan aku, Pei An." Ketika Pei An membuat janji seperti itu menyebabkan SWOT 13 dan Hu Yiming tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan menghela nafas. Mereka tahu mereka tidak punya kesempatan untuk mendapatkan Qi Feng. Seketika, tatapan mereka beralih ke orang yang berada di peringkat keempat, Qin Kong, tapi sayangnya, mereka bahkan belum sempat berbicara ketika Qin Kong sudah berkata, "Aku akan pergi kemanapun Qi Feng pergi." SWOT 13 dan Hu Yiming langsung mulai tertawa getir. "Master Sekte Pei, saya bersedia bergabung dengan sekte pemutus emosi Anda." Setelah Qi Feng mendengar persetujuan Pei An, dia langsung setuju dan bergabung dengan sekte pemutus emosi. "Baik," Pei An mengangguk, dan seulas senyum tipis muncul di sudut mulutnya. "Aku menyambut kalian berdua." Jelas, dia juga mendengar kata-kata Qin Kong. Untuk sementara waktu, kompetisi bela diri ketiga dan keempat telah bergabung dengan sekte pemutus emosi. "Tamu, benteng Skywolf kami menyambut Anda untuk bergabung dengan kami." Ning Ken memandang tamu yang berada di peringkat kelima dan diundang. "Huff." Tamu mendengus dingin, lalu menyeringai. "Jika aku menolak, akankah kalian berdua pergi ke dinasti Daryuan untuk membunuh keluargaku? Jika demikian, maka aku benar-benar minta maaf, tapi aku seorang yatim piatu." Ning Yan sedikit malu ketika mendengar ini, dan dia buru-buru berkata, "Tentu saja tidak. Kamu pasti bilang tidak karena kamu dengar aku yatim piatu." Tamu memiliki ekspresi yang mengatakan, "Jangan coba-coba menipuku." Wajah Ning Ken tenggelam, lalu dia menatap tajam ke arah Feng Wei yang berdiri di sampingnya. Jika bukan karena Feng Wei yang mengancam Qi Feng dan merusak reputasi benteng Skywolf, bagaimana mungkin mereka berada dalam situasi yang begitu buruk? Lagi pula, aku akan pergi kemanapun tuanku pergi. Saat tamu berbicara, matanya berbinar saat dia melihat Duan Lingtian. "Aku akan bergabung dengan Sekte Blade." "Sekte Blade menyambutmu." SWOT 13 mulai tertawa, dan dia tidak pernah membayangkan bahwa keberadaan Duan Lingtian akan membantunya menarik tamu. Mungkin tamu lebih rendah dari Qi Feng dan Qin Kong, tetapi dia juga seorang ahli muda yang langka, dan dia adalah ahli nomor 1 di generasi muda dinasti Daryuan. Bab 832, meninggalkan. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, Jaik. Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia mendengar tamu. Tapi demi tidak mempersulit SWOT 13, dia tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya. "Aku akan bergabung dengan benteng Skywolf." Sebuah suara dingin terdengar, dan Yeling dari dinasti Dark King yang berbicara dan tampaknya sama sekali tidak peduli bahwa Feng Wei telah mengancam Qi Feng sebelumnya, atau mungkin dia tidak mempercayai kata-kata Qi Feng sebelumnya. Pikiran Yeling sangat sederhana. Selain benteng Skywolf yang hanya memiliki Zisang, sekte pedang dan sekte pemutus emosi keduanya memiliki beberapa jenius muda yang bahkan lebih menonjol darinya. Jadi dia tidak akan mendapatkan posisi penting di sekte itu bahkan jika dia bergabung dengan mereka. Jadi, dia memilih benteng Skywolf. "Benteng Skywolf menyambut Anda." Ning Ken tertawa gembira, karena dia tidak pernah membayangkan bahwa masih akan ada seseorang yang meminta untuk bergabung dengan benteng Skywolf dalam keadaan seperti ini. Bagaimanapun, reputasi benteng Skywolf telah benar-benar didiskreditkan oleh Feng Wei. "Aku akan bergabung dengan Kuil Empyrean." Cedera Old Chen, yang menduduki peringkat nomor 9, sudah lebih atau kurang pulih, dan dia berbicara. Pikirannya kurang lebih mirip dengan Yeling. Sampai sekarang, Kuil Empyrean belum mendapatkan satu orang pun di 10 besar, jadi jika dia pergi ke sana, dia pasti akan dihargai. Sementara itu, 10 besar kompetisi bela diri telah dibagikan sepenuhnya. Sekte Blade tidak diragukan lagi adalah pemenang terbesar. Seperti yang telah diperoleh 5 dari 10 besar, yaitu Duan Lingtian, Tamu, Su Li,
Feng Tianwu, dan Zhang Shouyong. Meskipun Sekte Pemutus Emosi hanya memperoleh 2 orang seperti Benteng Skywolf, namun para jenius muda yang diperolehnya adalah keberadaan di ketiga dan keempat, dan mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Qi Feng dan Qin Kong. Benteng Skywolf memperoleh 2, Zisang dan Yeling. Kuil Empyrean hanya memperoleh 1, Ou Chen. Dalam waktu singkat, para jenius muda yang tersisa berturut-turut memilih rumah mereka. Mungkin mereka diingatkan oleh pilihan Yeling dan Ou Chen, menyebabkan lebih banyak dari mereka memilih untuk bergabung dengan Kuil Empyrean dan Benteng Skywolf. Hal ini menyebabkan senyum mekar di wajah 2 wakil penguasa benteng dari Benteng Skywolf. Buddha terpuji, wajah Hui Ming ditutupi senyum. Tetapi 2 wakil Master Sekte dari Sekte Pedang, Pedang 13 dan Pedang 5, dan Master Sekte dari Sekte Pemutus Emosi, Pei An, tidak senang karena hal ini. Sejauh yang mereka ketahui, apakah ada gunanya mendapatkan jumlah besar? Kualitas adalah cara para raja. Dalam waktu singkat, senyum cemerlang menghiasi wajah perwakilan dari 10 dinasti karena mereka sedikit banyak mendapatkan hadiah besar yang diberikan oleh 4 kekuatan. Mereka diberi hadiah besar terutama sebagai bentuk terima kasih kepada dinasti tempat mereka berasal karena telah membina kelompok jenius muda ini. Semuanya, masalah di sini telah berakhir. Sekte Pemutus Emosi saya akan pergi dulu. Pei An mengucapkan selamat tinggal dengan acuh tak acuh sebelum pergi bersama Zhang Yan dan beberapa jenius muda lainnya. Buddha terpuji, beku ini harus pergi juga. Hui Ming, Hui Jing, dan biksu muda itu datang dalam kelompok yang terdiri dari 3 orang tetapi pergi dalam kelompok yang terdiri lebih dari 10 orang. Sekte Pedang kita juga harus pergi. SWAT 13 melirik Ning Ken dan Feng Wei sebelum dengan acuh tak acuh mengucapkan selamat tinggal pada keduanya. Dan kemudian dia melayang ke langit bersama Duan Lingtian dan yang lainnya dan menuju keluar dari Benteng Skywolf. Sebelum dia pergi, Duan Lingtian melihat tatapan suram menyapu ke arahnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik. Zisang, gumpalan senyum dingin memenuhi sudut mulut Duan Lingtian ketika dia melihat pemilik tatapan itu. Duan Lingtian, aku sudah mengatakannya sebelumnya, kamu tidak akan bisa hidup lama. Transmisi suara Zisang jelas masuk ke telinga Duan Lingtian, dan itu dipenuhi dengan kekejaman. Bodoh. Duan Lingtian menjawab dengan tenang melalui transmisi suara sebelum menindaklanjuti SWAT 13 dan yang lainnya untuk meninggalkan Benteng Skywolf bersama-sama. Bodoh. Wajah Zisang sangat marah, dan pada akhirnya, dia dengan keras menggertakkan giginya dan menatap Ning Ken yang sedang berbicara dengan para jenius muda lainnya. Tuan, ada sesuatu yang ingin saya katakan kepada Anda, ada harta karun yang dimiliki Duan Lingtian. Kepemilikan itu adalah senjata suci yang melampaui senjata roh, dan itu mampu memberikan amplifikasi 100%. Zisang siap mempertaruhkan segalanya sekarang, dan dia hanya memikirkan cara membunuh Duan Lingtian di dalam hatinya. Adapun hal lain, dia untuk sementara tidak memikirkannya. Apa? Pupil Ning Ken mengerut ketika dia mendengar transmisi suara Zisang, dan kemudian dia melihat ke arah Zisang dan berkata dengan suara rendah, ikuti aku. Setelah beberapa saat, keduanya tiba di area kosong. Apakah yang kamu katakan itu benar? Ning Ken bertanya dengan suara rendah. Ya, Zisang mengangguk. Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Ning Ken bertanya lagi, dan nadanya mengandung sedikit kesalahan. Saya awalnya berpikir bahwa Qi Feng akan dapat membunuhnya, dan setelah Qi Feng membunuhnya, saya akan memikirkan cara untuk mendapatkan cincin tata ruang. Zisang menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara. Kamu ingin menyimpan senjata suci untuk dirimu sendiri. Mata Ning Ken berkedip dengan cahaya terang saat tatapan tajamnya turun ke Zisang seolah-olah mampu melihat menembus dirinya. Ya, Zisang menggertakkan giginya dan mengangguk setuju. Aku akan berurusan denganmu nanti. Ning Ken mendengus dingin dan langsung pergi, tapi nada suaranya tidak menunjukkan niat untuk menyalahkan Zisang. Jika dia membandingkan dirinya dengan Zisang, maka dia tidak akan dengan mudah memberitahu siapapun tentang senjata suci juga. Senjata suci yang memberikan amplifikasi 100%, jika Fort Master bisa mendapatkannya, maka dia akan dengan mudah mengalahkan 2 orang tua dari Sekte Blade, si botak tua dari Kuil Empyrean, dan Master Sekte Lama dan Master Sekte Pei An saat ini dari Sekte Pemutus Emosi. Setelah Ning Clan berpisah dengan Zisang, dia langsung menuju ke benteng dalam. Ini adalah peristiwa besar yang memiliki efek yang dalam dan jauh ke Benteng Skywolf mereka,
jadi dia tidak bisa berlama-lama. Duan Lingtian, mari lihat bagaimana kamu bertahan kali ini. Sudut mulut Zisang diliputi dengan senyum dingin yang jahat ketika dia melihat Ning Ken pergi, dan dia sepertinya sudah melihat adegan Duan Lingtian dibunuh oleh para ahli dari benteng Skywolf. Di sisi lain, kelompok Duan Lingtian menuju ke utara setelah meninggalkan kota gurun kuno saat Sekte Pedang berada di arah itu. Sekte Pedang kami dibagi menjadi rumah pedang dan rumah pedang. Master keluarga pedang adalah master dari kakak seniorku Sabar, dan master keluarga pedang adalah masterku. Suo 13 memperkenalkan Sekte Pedang kepada Duan Lingtian dan yang lainnya. Keuntungan yang dia peroleh kali ini sangat banyak, menyebabkan dia dalam suasana hati yang baik. Tamu, bagaimana kalau mengikutiku ke House of Sabres? Tiba-tiba, Saber 5 tiba di sisi tamu dan berbicara dengan tamu. Aku akan pergi kemana guru pergi. Tamu bahkan tidak berpikir sebelum berbicara langsung. Aku akan memberimu lingkungan kultivasi terbaik, bagaimana? Aku akan pergi kemana guru pergi. Saya akan memenuhi permintaan apapun yang Anda miliki, bagaimana dengan itu? Aku akan pergi kemana guru pergi. Bisakah kamu mengatakan sesuatu yang lain? Aku akan pergi kemana guru pergi. Pada akhirnya, Saber 5 benar-benar terdiam, dan dia hanya bisa mengarahkan pandangannya ke Duan Lingtian. Lingtian, minta muridmu ini untuk bergabung dengan House of Sabres kami, bagaimana? Sejauh yang dia ketahui, Duan Lingtian mahir dalam pedang dan ditambah dengan pedang saudara mudanya pasti tidak akan membiarkan Duan Lingtian pergi, jadi dia tidak pernah berpikir untuk menarik Duan Lingtian ke dalam rumah pedang. Dia hanya berharap bisa meyakinkan Duan Lingtian untuk memerintahkan tamu memasuki rumah pedang. Sejauh yang dia ketahui, begitu Duan Lingtian mengeluarkan perintah, tamu sama sekali tidak akan menolak. Dia bukan muridku. Duan Lingtian mengerutkan kening dan berbicara dengan tegas. Lingtian, bicara terus terang tentang manfaat apapun yang Anda inginkan, bagaimanapun, House of Sabres saya pasti menginginkan tamu ini. Dia bukan muridku. Lingtian, bagaimana dengan ini, aku akan. Dia bukan muridku. Bisakah kamu tidak menggangguku? Tunggu aku. Dia bukan muridku. Saber 5 menyerah sepenuhnya setelah putaran ini, dan dia tidak bisa menahan tawa pahit. Sungguh sia-sia jika kalian berdua bukan tuan dan murid. Kau juga berpikir begitu. Mata tamu yang selalu mengikuti dengan tenang di belakang Duan Lingtian menyala ketika dia mendengar Saber 5, dan dia sepertinya telah menemukan topik yang sama dengan Saber 5. Ya memang, mata Saber 5 menyala, sepertinya ada peluang. Tidak buruk, penilaianmu tidak buruk. Tamu memuji. Karena kamu mengatakan penilaianku tidak buruk, maka sejak aku memintamu untuk bergabung dengan House of Sabresku, kamu, Saber 5 mengikuti, tetapi dia belum selesai berbicara ketika dia diinterupsi oleh tamu. Aku akan pergi kemana guru pergi. Untuk sementara waktu, Saber 5 menyerah sepenuhnya, dan dia benar-benar tidak berdaya. Feng Tianwu, Su Li, dan Zhang Souyong yang berdiri di sisi lain Duan Lingtian tidak bisa menahan tawa ketika mereka melihat adegan ini. Sejauh yang mereka ketahui, tamu hanyalah seorang badut. Tamu, Duan Lingtian yang tidak pernah memperhatikan tamu sejak awal memandang tamu dengan serius untuk pertama kalinya. Tuan, apakah ada yang Anda butuhkan? Tamu memandang Duan Lingtian dengan hormat dan hormat. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, aku bukan tuanmu. Selain itu, aku ingin memberitahumu bahwa aku tidak dapat mengajarimu hal-hal yang ingin kamu pelajari dariku karena itu adalah kemampuan yang tidak dapat direplikasi. Duan Lingtian berbicara dengan ekspresi serius, dan kata-katanya datang dari hati. Jangan khawatir Tuan, saya sama sekali tidak akan mengajarkannya kepada orang ketiga begitu saya mempelajarinya. Tamu bersumpah dengan tulus, dan kata-katanya jelas menunjukkan bahwa dia tidak menganggap serius kata-kata Duan Lingtian, menyebabkan Duan Lingtian merasakan gelombang kebisuan. Apakah kamu tidak mendengarku dengan jelas? Duan Lingtian mengerutkan kening dan berbicara dengan sedikit tidak sabar. Tuan, saya tahu Anda sekarang membenci saya, dan tidak ingin mewariskan kemampuan itu kepada saya, tapi saya yakin suatu hari nanti saya pasti bisa menggerakkan Anda dengan ketulusan saya. Tamu berbicara dengan sangat serius. Kau pikir aku menipumu? Duan Lingtian bisa dianggap sudah mengerti sekarang. Ternyata tamu ini tidak percaya padanya sejak awal. Tamu tidak berani. Tamu buru-buru menundukkan kepalanya seperti anak tua yang dianiaya ketika dia mendengar nada suara Duan Lingtian mati. Sudahlah, aku tidak bisa diganggu untuk memperhatikanmu.
Duan Lingtian benar-benar tidak berdaya. Tamu hanyalah kasus tanpa harapan, dan dia adalah kasus aneh tanpa harapan yang tidak bisa dipoles. Tuan, saya pasti akan melakukan tugas saya sebagai murid, kata tamu serius. Duan Lingtian tidak lagi memperhatikannya, dan dia menatap Su Li dan tertawa. Su Li, kapan kamu memahami konsep air menengah? Kamu benar-benar menyembunyikannya terlalu dalam. Iya. Dulu, kupikir kamu hanya memahami konsep pedang. Ini masalah dari waktu yang lama. Setelah tidak menggunakannya untuk waktu yang lama, saya hampir melupakannya. Kebetulan saya menemukan lapisan demi lapisan tekanan dalam kompetisi bela diri 10 dinasti kali ini, jadi saya ingat sekali lagi dan memanfaatkannya. Su Li tersenyum. Apakah kamu pikir aku akan percaya itu? Duan Lingtian memutar matanya dengan marah pada Su Li. Siapa yang dia tipu? Bagaimana mungkin seorang seniman bela diri di tahap interpretasi Void melupakan sesuatu? Bab 833, datang dengan niat jahat. Penerjemah, Qurazi Tolan Zuraiter Editor, Jaik. Tamu, apakah kamu percaya padaku? Su Li tersenyum ringan sambil menatap tamu dan bertanya. Aku akan mempercayaimu jika guru melakukannya. Tamu tidak ragu sedikit pun untuk menjawab dengan tegas. Dia sangat patuh, Duan Lingtian, mengapa kamu tidak mengambil murid ini? Saya pikir dia agak tidak buruk. Su Li memandang Duan Lingtian dan tersenyum. Terima kasih, Marsial Paman, karena berbicara mewakili tamu. Tamu buru-buru membungkuk dan berterima kasih kepada Su Li, dan kata-katanya datang dari hati dan sangat tulus. Jika kamu ingin mengambil dia sebagai murid, silakan saja. Bagaimanapun, aku tidak punya apa-apa untuk diajarkan padanya, dan aku tidak tertarik untuk mengambil murid seperti ini. Duan Lingtian berbicara dengan marah setelah memelototi Su Li. Su Li tertawa pahit dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Kakak Zhang, kakak ipar masih di dinasti Darhan sekarang, apa yang kamu rencanakan di masa depan? Apakah kamu akan membawanya atau akankah kamu kembali sendiri? Duan Lingtian bertanya kepada Zhang Shouyong, karena Zhang Shouyong tidak sendirian dan masih memiliki seorang istri, Wang Qiong, yang berada di klan Zhang dinasti Darhan. Ketika dia berada di dinasti Darhan, Zhang Shouyong dan Wang Qiong tidak pernah meninggalkan sisi satu sama lain. Kali ini, ketika Zhang Shouyong meninggalkan dinasti Darhan untuk datang ke negeri asing untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 10 dinasti, dia tidak membawanya. Setelah beberapa waktu, lakukan perjalanan denganku untuk membawanya. Wajah Zhang Shouyong diselimuti kehangatan ketika Duan Lingtian menyebut Wang Qiong, dan dia tersenyum ringan. Baik, Duan Lingtian tersenyum sambil mengangguk. Di dalam hatinya, kakak Zhang selalu menjadi kakak Zhang yang sama dari sebelumnya, kakak Zhang yang pernah menyelamatkan hidupnya dan membantunya dalam banyak kesempatan. Mungkin kekuatannya saat ini telah melampaui Zhang Shouyong, namun selama Zhang Shouyong memiliki masalah atau kebutuhan, maka dia sama sekali tidak akan menghindar. Bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya. Pada saat itu, aku akan mengikuti kalian berdua kembali juga, kata Feng Tianwu. Haha, kami tentu saja harus membawamu. Zhang Shouyong tertawa. Jika kalian semua ingin kembali ke dinasti Darhan, aku akan mengirim beberapa tetua untuk pergi bersamamu. Negeri asing tidak seperti dinasti Darhan kalian, dan penuh dengan bahaya di setiap sudut. SWAT 13 berbicara dengan senyum ringan ketika dia mendengar percakapan antara kelompok 3 Duan Lingtian. Terima kasih, senior. Duan Lingtian buru-buru mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dia tahu bahwa ini adalah perlakuan istimewa yang diberikan pedang 13 kepada mereka, dan itu adalah perlakuan yang tidak dapat dinikmati oleh murid sekte pedang biasa. Tapi jika kalian semua benar-benar ingin kembali, mungkin harus menunggu sampai 1 tahun dari sekarang. Pedang 13 ditambahkan, dipahami. Duan Lingtian mengangguk. Dia sudah siap secara mental untuk ini sejak lama, jadi dia tidak terkejut. Ketika mereka masih di benteng Skywolf sebelumnya, dia samar-samar menebak beberapa hal dari kata-kata pedang 13, dan itu terkait dengan harta yang ditinggalkan oleh ahli tahap kaisar bela diri. Selain itu, brankas harta karun itu memiliki formasi prasasti khusus yang didirikan di atasnya, menyebabkannya hanya mengizinkan para jenius di bawah usia 40 tahun untuk masuk. Selain itu, ada banyak harta berharga di dalam brankas harta karun. Jelas, jika tidak ada harta berharga di dalamnya, maka apakah itu bisa membuat benteng Skywolf, Sekte Blade, Kuil Empyrean, dan Sekte Pemutus Emosi menghabiskan semua upaya untuk itu?
Belum lagi hal lain, hanya fragmen konsep yang telah dikeluarkan oleh 4 kekuatan pada perwakilan dan para jenius muda dari 10 dinasti sudah sangat berharga. Sejauh menyangkut Duan Lingtian, 4 kekuatan sama sekali tidak akan kalah. Mereka pasti telah memperoleh informasi spesifik tentang gudang harta karun yang ditinggalkan oleh ahli tahap Kaisar Bela Diri sebelumnya, dan mereka tahu bahwa ada sesuatu yang mereka inginkan di dalamnya. Meskipun Duan Lingtian tidak terkejut, itu tidak menunjukkan bahwa Feng Tianwu, Su Li, dan Zhang Shouyong tidak terkejut. Setelah mereka merasa bahwa Duan Lingtian tampaknya mengetahui beberapa hal, mereka bertiga tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu melalui transmisi suara. Kakak Duan, mengapa kita harus menunggu setahun sebelum kita bisa kembali? Duan Lingtian, ketika kamu mengatakan kamu mengerti sebelumnya, kamu sepertinya tahu mengapa kami hanya bisa kembali setelah 1 tahun. Saudara Lingtian, apa yang sebenarnya terjadi? Duan Lingtian tidak menyembunyikan apapun dengan sengaja ketika menghadapi pertanyaan mereka, dan dia berbicara tentang tebakannya kepada mereka. Semua ini adalah tebakannya sendiri. Dari awal hingga akhir, SWOT 13 tidak pernah secara langsung menyebutkannya kepadanya. Kursi harta karun yang ditinggalkan oleh ahli tahap Kaisar Bela Diri. Hanya seorang jenius di bawah usia 40 yang bisa masuk. Ada harta berharga yang diinginkan 4 kekuatan besar di dalamnya. Benteng Skywolf mengadakan kompetisi bela diri 10 dinasti demi mendapatkan harta yang ditinggalkan oleh ahli tahap Kaisar Bela Diri itu. Feng Tianwu, Su Li, dan Zhang Shouyong terkejut. Tidak pernah mereka membayangkan bahwa ada begitu banyak hal yang tersembunyi di balik kompetisi bela diri 10 dinasti belaka. Sebelumnya, ketika 4 kekuatan membayar harga yang begitu mahal demi bersaing untuk kelompok jenius muda, mereka merasa agak bingung. Sekarang mereka tiba-tiba mengerti. Ternyata keempat kekuatan itu ingin menggunakan kelompok jenius muda untuk membantu mereka pergi ke gudang harta karun yang ditinggalkan oleh ahli tahap Kaisar Bela Diri dan mencari harta karun yang ingin mereka peroleh. Sepertinya akan ada putaran kompetisi terbuka dan rahasia lagi setelah kita memasuki gudang harta karun yang ditinggalkan oleh ahli tahap Kaisar Bela Diri. Su Li menghela nafas melalui transmisi suara. Duan Lingtian sangat setuju dengan ini. Lagi pula, ada 4 kekuatan besar yang tahu tentang gudang harta karun yang ditinggalkan oleh ahli tahap Kaisar Bela Diri. Pada saat itu, mereka pasti akan mengirim orang, sehingga orang yang dikirim tidak dapat menghindari persaingan untuk berbagai harta. Selain itu, mungkin bukan hanya 4 kekuatan besar yang mengetahui keberadaan gudang harta karun yang ditinggalkan oleh ahli tahap Kaisar Bela Diri. Mungkin ada 5 kekuatan, 10 kekuatan, atau bahkan lebih banyak kekuatan. Untuk sementara waktu, Duan Lingtian merasakan tekanan berat. Luasnya negeri asing jauh dari sesuatu yang bisa dibandingkan dengan dinasti Darhan. Belum lagi kekuatan kelas 2 yang tangguh itu, hanya di sekte kelas 3 seperti kuil Empyrean dan sekte pemutus emosi, Duan Lingtian telah melihat 2 ahli tahap interpretasi Void tingkat ke-6 yang berusia di bawah 40 tahun hari ini. Biksu muda kuil Empyrean dan Zhang Yan dari sekte pemutus emosi. Duan Lingtian percaya bahwa pasti ada ahli muda luar biasa lainnya seperti ini di benteng Skywolf dan sekte pedang. Feng Tianwu dan Zhang Shouyong sedikit bingung dan belum pulih dari keterkejutan mereka. Seorang ahli tahap Kaisar Bela Diri adalah eksistensi yang berdiri di puncak benua awan, dan bagi mereka, itu hanya ada dalam legenda. Seberapa berharganya harta di dalam brankas harta yang ditinggalkan oleh ahli tahap Kaisar Bela Diri? Sulit bagi mereka untuk membayangkannya. Pedang 13 yang memimpin di depan dan saber 5 yang mengikuti di belakang sepertinya tidak memiliki apa-apa, dan alis mereka tiba-tiba menyatu. Selanjutnya, mereka tampak seolah-olah telah mendiskusikannya sebelumnya saat mereka menyipitkan mata dan melihat ke belakang secara bersamaan. Wajah SWOT 13 menjadi muram. Ekspresi saber 5 juga sangat tidak sedap dipandang. Ada 3 sosok yang melintas dengan cepat dari kejauhan, dan mereka seperti 3 sambaran petir hitam yang muncul di bidang penglihatan mereka dalam waktu singkat. Kecepatan ketiga orang ini sangat cepat sehingga menyebabkan pedang 13 dan pedang 5 tidak dapat membangkitkan pikiran untuk melarikan diri. Jika hanya mereka berdua, mungkin mereka bisa kabur dengan mudah. Tapi masalahnya adalah mereka tidak sendirian, dan mereka masih harus mengurus Duan Lingtian dan kelompok jenius muda. Ini Ning Ken. Dalam waktu singkat, saber 5 berteriak dengan dingin, dan ekspresinya sangat suram. Ning bisa, untuk apa dia datang?
Teriakan dingin saber 5 menyebabkan Duan Lingtian, kelompok jenius muda dan Feng Wudao kembali ke akal sehat mereka, dan mereka berhenti bergerak serempak sebelum melihat 3 sosok yang mendekat. Salah satunya adalah Ning Ken yang mereka kenal, wakil kepala benteng Skywolf. Selain Ning Ken, ada 2 orang tua lainnya. Salah satu lelaki tua itu sebenarnya sedikit lebih cepat dari Ning Ken, sedangkan lelaki tua lainnya memiliki kecepatan yang sama dengan Ning Ken. Ning Ken, Meng Li, Yu Kang. Pedang 13 terbang keluar untuk menyambut 3 orang yang melintas, dan kemudian dia melihat mereka dan berkata dengan suara rendah, "Kalian semua mungkin menyusul bukan hanya untuk mengirim kami pergi, kan? Pedang 13, selama kamu menyerahkan Duan Lingtian, kalian semua bisa pergi dengan selamat." Ning Ken langsung ke pokok permasalahan dan berbicara tentang alasan kedatangan mereka. Mereka datang untuk satu alasan, untuk membuat Duan Lingtian tetap tinggal. Ekspresi Duan Lingtian menjadi sedikit muram karena dia tidak pernah membayangkan bahwa kelompok 3 Ning Ken mengejar mereka untuknya. Meskipun dia belum pernah melihat kedua orang tua itu sebelumnya, karena mereka dapat datang dengan Ning Ken, dan berdasarkan kecepatan yang mereka ungkapkan sebelumnya, dia dapat melihat kekuatan mereka. Salah satunya lebih kuat dari Ning Ken, sedangkan yang lain setara dengan Ning Ken. Karena itu, Duan Lingtian sangat mudah menebak identitas 2 orang lainnya. Mereka seharusnya menjadi wakil penguasa benteng dari benteng Skywolf. The Skywolf Fort memiliki total 5 wakil Fort Masters. Ning Ken dan Feng Wei yang memperhatikan terlihat memimpin kompetisi bela diri 10 dinasti, hanya 2 dari mereka. Ning Ken, apakah kamu bercanda? Pedang 13 tidak berbicara ketika saber 5 sudah tertawa dingin. Duan Lingtian saat ini adalah anggota dari sekte pedang kami, dan jika kamu ingin membantunya, maka kamu memiliki pedang di tanganku terlebih dahulu. Saat saber 5 berbicara, pedang yang berat dan lebar muncul di tangan, dan itu memancarkan aura sengit yang tak tertandingi yang berisi untaian bau sanguinari. Jelas, banyak jiwa telah binasa di bawah pedang ini, menyebabkan pedang itu dinodai dengan aura sanguinari yang padat. Pedang 13, apakah kamu juga berpikiran sama? Orang tua yang jelas-jelas memiliki kekuatan yang lebih kuat dari Ning Ken maju selangkah dan menatap pedang 13 dengan tatapan membara saat dia bertanya dengan suara rendah. Meng Li, apa artinya ini? Apa menurutmu tidak ada yang mampu di sekte pedangku? Mata SWAT 13 berkedip dengan cahaya dingin saat dia memancarkan niat pedang yang sangat dingin dari tubuhnya dan melonjak keluar bersama dengan ini adalah niat membunuh sedingin es dan menusuk yang melesat ke langit. Meng Li adalah wakil penguasa benteng Skywolf Fort yang telah melangkah ke tingkat ke-9 tahap transformasi Void bertahun-tahun yang lalu, dan dia adalah salah satu dari 2 yang terkuat di bawah Fort Master of Skywolf Fort. Orang lain adalah wakil Fort Master of Skywolf Fort juga, dan dia memiliki kultivasi yang setara dengan Meng Li. Orang itu, Feng Wei, dan 3 orang di depannya adalah 5 wakil penguasa benteng yang hebat dari benteng Skywolf. Orang terakhir yang datang dengan Meng Li dan Ning Ken disebut Yu Tang, dan dia juga ada di tingkat ke-8 dari tahap transformasi Void seperti Ning Ken. 1 seniman bela diri tahap transformasi Void tingkat 9 dan 2 seniman bela diri tahap transformasi Void tingkat ke-8. Mereka bertiga mengejar mereka dari benteng Skywolf dengan niat jahat, dan mereka datang demi Duan Lingtian. Duan Lingtian, 3 orang tua ini benar-benar mengejar kami seperti lalat demi kamu, mungkinkah kamu menggali kuburan leluhur mereka? Su Li bertanya dengan sedikit terkejut saat dia melihat kelompok 3 Ning Ken. Akan baik-baik saja jika aku menggali kuburan leluhur mereka. Setidaknya aku akan tahu mengapa mereka mencariku, tapi masalahnya adalah aku sama sekali tidak tahu mengapa mereka mengarahkan pandangan mereka padaku sekarang. Duan Lingtian mengerutkan kening. Bab 834, Kekuatan Pedang 13. Penerjemah, Qurazi Tolanzurator Editor, Jaik. Bukannya Duan Lingtian tidak pernah mengira ketiga lelaki tua itu datang demi Zisang, namun dia merasa itu tidak realistis. Bahkan jika Ning Ken adalah Master Zisang, dia tidak bisa secara terbuka menonjolkan Zisang dan bergerak melawannya karena permusuhan pribadi antara dia dan Zisang. Kalau tidak, Ning Ken akan menjadi lelucon yang sangat besar. Belum lagi dia memanggil 2 wakil master benteng dari benteng Skywolf, dan salah satunya bahkan ahli tahap transformasi Void tingkat 9 seperti SWAT 13. Pedang 13, benteng Skywolf kami selalu berhubungan baik dan hidup bersama secara damai dengan sekte pedangmu. Hari ini, selama kamu menyerahkan pemuda ini, maka kami akan segera pergi.
Di masa depan, kami bahkan akan kirimkan hadiah terima kasih kepada Sekte Blade. Meng Li berbicara dengan nada yang mengandung maksud untuk mengancam pedang 13. Bagaimana jika aku tidak menyerahkannya? Wajah SWAT 13 tenggelam. Kalau begitu aku hanya bisa kasar. Mata Meng Li bersinar dengan cahaya dingin saat dia tiba-tiba melayang ke langit menuju pedang 13. Saya mendengar Ning Ken mengatakan bahwa Anda telah menembus ke tingkat ke-9 dari tahap transformasi Void, biarkan saya menyaksikan kekuatan nomornya, 2 ahli rumah pedang hari ini. Kamu akan. Pedang 13 bergerak untuk mencegatnya tanpa rasa takut sedikit pun saat tubuhnya memancarkan ki pedang yang ganas. Saat ini, seluruh tubuhnya tampaknya telah berubah menjadi pedang. Meng Li dan pedang 13 bertabrakan satu sama lain, namun Duan Lingtian dan yang lainnya sama sekali tidak dapat melihatnya dengan jelas karena kecepatan mereka benar-benar terlalu cepat. Bang, 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 bang. Ketika keduanya bertarung dan bertabrakan satu sama lain, itu menyebabkan aliran udara di langit meledak dan menimbulkan gelombang angin dingin yang menusuk yang bertiup ke pakaian Duan Lingtian dan yang lainnya sampai berkibar. Sementara pedang 13 dan Meng Li bertarung, sosok mereka sesekali menghilang ke udara tipis di depan mata Duan Lingtian dan yang lainnya, dan mereka terkadang muncul sekali lagi. Berdasarkan keadaan keduanya, mereka tampaknya setara. Di langit, siluet naga bertanduk kuno yang tak terhitung jumlahnya memamerkan taring mereka dan mengacungkan cakar mereka saat mereka menerkam dan bertarung satu sama lain, dan itu terlihat menjadi pertempuran yang sangat mengerikan. Seperti yang diharapkan dari jenius yang diakui secara publik dari rumah pedang, pedang 13, Anda baru saja melangkah ke tingkat ke-9 dari tahap transformasi Void, namun Anda sudah mampu melawan saya secara setara. Anda pantas untuk bangga. Sebuah suara tua terdengar, dan itu adalah suara wakil Master Benteng Skywolf Fort, Meng Li. Membual tak tahu malu, suara dingin SWAT 13 terdengar, dan pada saat berikutnya, semua orang yang hadir merasakan aura yang lebih ganas keluar dari SWAT 13. Pada saat berikutnya, sepertinya banyak mamut bertanduk kuno telah muncul di langit, dan kekuatan pedang 13 tampaknya telah memperoleh peningkatan yang sangat besar pada saat ini. Desir, raungan pedang yang merobek langit berhenti tiba-tiba. Pada saat berikutnya, semua orang melihat bahwa pedang 13 muncul dan berdiri dengan bangga di langit, sedangkan pedang sepanjang 3 kaki di tangannya memiliki cahaya mengalir yang berputar di atasnya, dan itu meneteskan darah segar yang menyilaukan dan cemerlang. Di kejauhan, Meng Li muncul juga, tapi wajahnya sedikit pucat. Bukan hanya itu, jika seseorang melihat dengan hati-hati, seseorang akan dapat melihat bekas pedang samar yang tertinggal di tangan Meng Li, bekas pedang yang telah dirawat. Senior sangat kuat, Duan Lingtian terkejut. Berdasarkan apa yang Meng Li katakan, pedang 13 baru saja menembus ke tingkat ke-9 dari tahap transformasi Void, sedangkan Meng Li telah menembus sejak lama. Tapi meski begitu, dia bukan tandingan SWAT 13. Pedang 13, kamu benar-benar pantas menjadi jenius tak tertandingi yang diakui secara publik dari rumah pedang, kamu baru saja menembus ke tingkat ke-9 dari tahap transformasi Void, namun kamu mampu menekanku. Aku harus mengakuinya, bahwa kamu sangat kuat. Meng Li berdiri di kejauhan dan menatap pedang 13 dengan ekspresi serius. Meng Li, Benteng Skywolfmu harus memberiku penjelasan atas kejadian hari ini. Apapun yang terjadi, jika tidak, jangan salahkan aku karena kejam. Pada saat ini, tatapan SWAT 13 dingin, dan dia sama sekali tidak santai seperti ketika dia mengobrol dengan para jenius muda sebelumnya dan tampaknya telah berubah menjadi dewa pembantaian yang tiada taraf. Mata semua jenius muda yang memilih untuk bergabung dengan Sekte Blade menyala serempak. Ini adalah wakil master sekte dari Sekte Pedang yang ingin mereka ikuti, dan pada saat yang sama ketika kekuatan seperti itu membuat mereka dipenuhi dengan antisipasi, mereka merasakan rasa aman yang lebih besar. Astaga, tiba-tiba, gelombang lolongan angin menyapu, dan kemudian, sosok yang dikenalnya muncul di hadapan Duan Lingtian dan yang lainnya. Feng Wei, wajah Duan Lingtian menjadi muram ketika dia melihat orang yang datang. Ketika dia memperhatikan tatapan sengit dan serakah yang Feng Wei tembakkan padanya, dia tahu bahwa Feng Wei telah datang untuknya. Tunggu, keserakahan. Hati Duan Lingtian tersentak. Dia samar-samar bisa menebak apa artinya ketika Feng Wei mengungkapkan keserakahan saat melihatnya. Mungkin ada sesuatu yang sangat diinginkan Feng Wei dalam kepemilikannya, atau lebih tepatnya, itu adalah sesuatu yang diinginkan Benteng Skywolf.
Kalau tidak mungkin benteng Skywolf mengirim 4 wakil ketua benteng. Feng Wei, kamu datang tepat pada waktunya, aku akan menyerahkan Duan Ling Tian kepadamu. Yu Tang, kamu bergabung denganku untuk menekan pedang 13. Ning Ken, kamu berurusan dengan saber 5. Meng Li mengungkapkan senyum dan mengeluarkan perintah ketika dia melihat Feng Wei tiba. Segera setelah Meng Li selesai berbicara, dia menyerbu ke arah pedang 13 dengan wakil master benteng lainnya dari benteng Skywolf, Yu Tang, dan mereka mendekat dengan mengancam tanpa menahan sedikitpun. Ekspresi SWAT 13 sudah menjadi suram sejak awal ketika Feng Wei muncul, karena dia tidak pernah membayangkan bahwa benteng Skywolf benar-benar mengirimkan kekuatan seperti itu demi Duan Ling Tian. 4 wakil Fort Masters telah dikerahkan. Tetapi ketika dihadapkan dengan pasukan gabungan Meng Li dan Yu Tang, dia dengan cepat tidak memiliki pikiran untuk berpikir mengapa benteng Skywolf bertindak dengan cara ini, dan sosoknya muncul untuk bertarung dengan Meng Li dan Yu Tang. Dia tidak takut pada satu Meng Li, dan selama dia diberi waktu, tidak akan menjadi masalah baginya untuk membunuh Meng Li. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, dia paling banyak membutuhkan 3 serangan untuk pasti menuai kehidupan Yu Tang. Tetapi ketika Meng Li dan Yu Tang digabungkan bersama, itu menyebabkan dia memiliki perasaan seolah-olah dia memiliki kekuatan namun tidak dapat mengerahkannya, menyebabkan dia hampir tidak bisa setara dengan mereka. Saber 5, aku sudah ingin bertarung denganmu sejak lama. Ning Ken menatap saber 5 saat dia berteriak dengan dingin, dan kemudian dia keluar seolah-olah dia telah berubah menjadi elang yang bersiul di udara saat dia menyerang ke arah saber 5. Kamu pikir aku takut padamu? Saber 5 tertawa dengan jijik saat pedang lebar di tangannya melintas dengan gerakan lebar saat merobek langit, dan dia bergerak tanpa rasa takut untuk mencegat Ning Ken dan terkunci dalam pertempuran dengan Ning Ken. Taat, jangan salahkan aku karena kejam jika ada yang berani melarikan diri. Tatapan Feng Wei melintas melewati Duan Ling Tian dan yang lainnya sebelum akhirnya turun ke Duan Ling Tian, dan seutas senyum dingin menutupi sudut mulutnya. Duan Ling Tian, aku benar-benar meremehkanmu. Begitu Feng Wei mengatakan ini, itu menyebabkan semua jenius muda termasuk Feng Tianwu, Su Li, dan Zhang Shouyong untuk melihat Duan Ling Tian secara bersamaan, dan mereka semua merasa bahwa kata-kata Feng Wei memiliki makna tersembunyi. Mereka merasakan keterkejutan dan rasa ingin tahu dari lubuk hati mereka terhadap tindakan benteng Skywolf mengerahkan kekuatan yang begitu besar demi Duan Ling Tian. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan, bersumpahlah dengan 99 kesengsaraan surgawi bahwa kamu akan selamanya setia pada benteng Skywolf-ku dan aku bisa menyelamatkan hidupmu. Jika tidak, hari ini tahun depan akan menjadi hari jadi kematianmu. Tatapan Feng Wei berangsur-angsur menjadi dingin saat dia berbicara dengan suara sedingin es dan menusuk tulang yang menyebabkan sekelompok jenius muda yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil, dan mereka merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Feng Wei sebenarnya ingin membuat Duan Ling Tian membuat sumpah seperti itu. Setelah sumpah ini dibuat, itu berarti bahwa Duan Ling Tian akan terikat pada benteng Skywolf sepanjang hidupnya dan tidak dapat mengkhianati benteng Skywolf, atau melakukan sesuatu yang berbahaya bagi benteng Skywolf. Kalau tidak, dia akan diledakkan sampai mati oleh 99 kesengsaraan surgawi. Selain itu, kata-kata Feng Wei menunjukkan bahwa dia akan membunuh Duan Ling Tian hari ini jika Duan Ling Tian tidak membuat sumpah ini, atau mungkin, dia akan membunuh Duan Ling Tian sekarang. Bersikaplah setia pada benteng Skywolf. Duan Ling Tian mencibir, jika saya hanya memiliki pilihan ini, maka saya lebih baik mati. Kalau begitu mati, Feng Wei mengungkapkan ekspresi kejam saat aura menakutkan keluar darinya, dan kemudian dia mengambil langkah maju saat auranya yang mengesankan keluar untuk meledak ke Duan Ling Tian. Bang! Ekspresi Duan Ling Tian sedikit tenggelam ketika ditekan oleh aura Feng Wei yang mengesankan, dan kemudian sebuah jimat muncul dari udara ini di tangan kanannya yang terkepal erat. Itu justru salah satu dari 2 jimat yang tersisa yang ditinggalkan oleh ayahnya. Tepat ketika Duan Ling Tian bermaksud untuk membuang jimat itu dan memusnahkan Feng Wei, sesosok muncul seperti bayangan yang menghalangi di depannya. Paman Feng, hati Duan Ling Tian bergetar ketika dia melihat pria parubaya berpakaian merah yang berdiri di depannya, dan dia berkata dengan ekspresi cemas, Paman Feng, kamu bukan tandingannya, cepat minggir. Haha, jika aku, Feng Wudao, bahkan tidak bisa melindungi menantuku, lalu apa gunanya hidup? Feng Wudao mulai tertawa ketika dia mendengar Duan Ling Tian, dan tawanya tidak terkendali saat dia menghadapi kematian dengan senyuman.
Paman Feng, aku bisa. Tepat ketika Duan Lingtian ingin mengatakan bahwa dia mampu menghadapi Feng Wei, 4 sosok telah muncul oleh Feng Wudao, dan mereka dengan kuat melindungi Duan Lingtian di belakang mereka dengan Feng Wudao. Feng Tianwu, Su Li, Zhang Shouyong, dan Tamu. Kalian semua menyingkir. Ketika dia melihat aura menakutkan yang melonjak dari tubuh Feng Wei, ekspresi Duan Lingtian langsung menjadi muram saat dia buru-buru terbang dengan maksud mengunci Feng Wei dan membuang jimat di tangannya. Tapi sayangnya, dia masih terlambat. Bang! Feng Wei dengan santai mengangkat tangannya, menyebabkan serangan telapak tangan yang kuat untuk menamparkan, dan gelombang suara udara yang terus-menerus meledak terdengar di langit. Energi mengerikan menekan Feng Wudao dan yang lainnya, meledakkan mereka berlima. Wajah 5 orang yang dipimpin oleh Feng Wudao menjadi pucat, lalu mereka berulang kali memuntahkan beberapa suap darah dalam keadaan menyesal, dan tubuh mereka berada di ambang kehancuran. Mati! Tatapan Duan Lingtian menjadi dingin saat dia menatap tajam ke arah Feng Wei dan jimat di tangannya tampak siap untuk terbang keluar. Tepat pada saat ini, astaga, 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 astaga. Banyak sosok cepat langsung muncul di belakang Feng Wei seperti bayangan. 10 lelaki tua yang mengenakan seragam berwarna hijau dari benteng Skywolf menatap tajam ke arah Duan Lingtian dan yang lainnya, dan tubuh mereka memancarkan untaian aura kejam. 10 tetua benteng Skywolf. Ketika dia melihat mata perak dari Skywolfes pada lencana di dada lelaki tua itu, wajah Duan Lingtian menjadi muram, dan jimat yang baru saja ingin dia buang telah disingkirkan olehnya. Pada saat ini, bahkan jika dia membuang jimatnya dan mampu membunuh Feng Wei, dia tidak akan bisa lolos dari malapetaka. Bukannya dia tidak berpikir untuk menggunakan jimat itu untuk membunuh wakil master benteng terkuat dari benteng Skywolf dan membiarkan pedang 13 membalikkan situasi sendirian, tetapi orang tua itu benar-benar terlalu jauh darinya dan terkunci di dalamnya, bertarung dengan pedang 13, jadi sulit untuk melihat sosok orang tua itu. Tepat pada saat ini, teriakan ledakan terdengar, dan itu menarik tatapan Duan Lingtian dan yang lainnya. Itu adalah saber 5 yang meledakkan Ningken terbang dengan satu serangan. Selanjutnya, tatapannya yang sedingin es tiba-tiba melesat ke arah 10 tetua benteng Skywolf. Bab 835, Terjebak. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, Jaik. Membunuh. Saber 5 dengan dingin meludahkan sepatah kata pun sebelum menyerbu ke arah 10 tetua benteng Skywolf seperti harimau daripada yang memasuki sekawanan serigala. Dan dengan ayunan pedangnya, 3 tetua benteng Skywolf telah mati di bawah pedangnya dalam sekejap mata. Saber 5, wajah Ningken dan Feng Wei menjadi muram ketika mereka melihat ini, dan mereka menyerang Saber 5 dengan liar sebelum bergabung melawannya. Kalian bertujuh, bawa Duan Lingtian kembali. Pada saat yang sama, Ningken, yang telah bergabung dengan Feng Wei untuk sementara menekan Saber 5 memerintahkan 7 tetua yang tersisa dengan suara dingin. Baru sekarang 7 tetua benteng Skywolf pulih dari keterkejutan 3 teman mereka yang terbunuh, dan tatapan mereka turun ke Duan Lingtian pada saat pertama yang memungkinkan. Mereka semua mengenal Duan Lingtian. Duan Lingtian mengenali mereka juga. 10 tetua yang datang di belakang Feng Wei adalah 10 tetua yang muncul selama kompetisi bela diri sebelumnya. 7 tetua yang tersisa melancarkan serangan pada saat yang sama untuk menerkam Duan Lingtian, dan mereka mengambil Duan Lingtian sebagai mangsa mereka. Tatapan Feng Wudao yang telah mengonsumsi pil obat penyembuh untuk memulihkan beberapa lukanya menjadi dingin, dan dia terbang untuk menyerang seorang tetua benteng Skywolf dan menghentikannya. Penatua benteng Skywolf itu adalah eksistensi di tingkat keempat dari tahap transformasi Void, dan untuk sementara waktu, dia terkunci dalam pertempuran dengan Feng Wudao. 6 tetua lainnya terus menyerang Duan Lingtian. Kakak Duan, hati-hati. Duan Lingtian, saudara Lingtian, menguasai. Cedera Feng Tianwu, Su Li, Zhang Shouyong, dan Tamu belum sempat pulih sepenuhnya ketika mereka menerkam ke-6 tetua benteng Skywolf dengan tujuan menghentikan mereka. Tapi sayangnya, hanya 1 tetua yang bergerak, dan kekuatannya di tahap transformasi Void tersapu untuk dengan mudah meledakkan mereka terbang. Untuk sementara, 4 dari mereka menderita lebih banyak luka. Penatua benteng Skywolf tidak melakukan pukulan mematikan, jika tidak mungkin kelompok 4 Feng Tianwu untuk bertahan hidup. 6. Ekspresi Duan Lingtian sangat tidak sedap dipandang saat dia melihat 6 tetua yang menerkam ke arahnya. 6 keberadaan di tahap transformasi Void, namun jimat yang dimilikinya hanya bisa membunuh 2 dari mereka.
Tapi setelah dia membunuh 2 dari mereka, akan ada 4 lagi yang tersisa, jadi sepertinya tidak ada artinya. Dia melirik wakil Fort Master terkuat dari Skywolf Fort, Meng Li, yang sosoknya bergerak cepat dan tak tentu saat dia bertarung intens dengan SWOT 13. Jika dia menggunakan jimat untuk membunuh Meng Li, maka pedang 13 pasti akan mampu membalikkan keadaan dengan kekuatannya. Tapi masalahnya adalah Meng Li yang berada dalam kondisi pertempuran memiliki kecepatan yang sangat cepat sehingga dia sama sekali tidak dapat mengunci Meng Li. Jika dia ingin memusnahkan seseorang dengan jimat, maka dia harus terlebih dahulu mengunci mereka untuk jangka waktu tertentu. Pada akhirnya, Duan Lingtian benar-benar mengabaikan pemikiran ini. Bahkan jika aku bukan tandingan mereka, aku harus mencoba. Aku lebih baik mati dalam pertempuran daripada ditangkap. Mata Duan Lingtian menjadi dingin saat dia melihat 6 tetua benteng Skywolf, dan kemudian energi asal di tubuhnya meroket sebelum bergabung dengan konsep angin materialnya untuk berubah menjadi lapisan badai yang berkedip yang melingkari tubuhnya. Bang! Pita yang mengikat rambut panjang Duan Lingtian putus, menyebabkan rambut panjangnya berkibar tertiup angin, dan aura di tubuhnya naik tanpa henti. Tepat ketika Duan Lingtian bermaksud untuk menarik pedang roh kuasa Royal Great dan berjuang mati-matian untuk hidupnya. Desir, cahaya pedang besar sepanjang lebih dari 10 meter turun dari langit dengan aura mengesankan yang melesat ke langit seperti pelangi dan jatuh ke arah 6 tetua yang menyerbu ke arah Duan Lingtian. Ke-6 tetua menjadi muram saat mereka menyerang bersama dan hampir tidak mampu menahan cahaya pedang yang menakutkan ini, namun mereka masih membutuhkan waktu tertentu untuk menghancurkannya. Duan Lingtian, pergi, cepat, bertahan. Tepat ketika Duan Lingtian terpana oleh pemandangan ini, sebuah suara yang seperti guntur menyapu masuk ke telinganya. Senior, mata Duan Lingtian menyipit saat dia melihat SWOT 13 yang terkunci dalam pertempuran dengan 2 wakil Fort Masters dari Skywolf Fort, dan dia menyadari bahwa SWOT 13 yang membantunya sekarang. Tuan, cepat pergi. Sementara itu, tamu bereaksi dan menyerang Duan Lingtian sebelum melesat ke kejauhan bersama Duan Lingtian. Ketika Feng Tianwu, Su Li, dan Zhang Souyong pulih dari keterkejutan mereka, tamu dan Duan Lingtian telah pergi jauh dengan kecepatan yang sangat cepat sehingga mereka tidak dapat mengikutinya. Kakak Duan, kamu harus selamat. Feng Tianwu berdiri di langit dan berpikir dalam hati. Dengan kecepatannya, belum lagi dia tidak bisa mengejar Duan Lingtian, bahkan jika dia melakukannya, dia hanya akan menjadi beban. Jadi dia memilih untuk tinggal di belakang. Su Li dan Zhang Souyong memiliki pemikiran yang hampir sama. Tepat pada saat ini, selain tetua benteng Skywolf yang terkunci dalam pertempuran dengan Feng Wudao, 6 yang tersisa akhirnya menghancurkan cahaya pedang sepanjang lebih dari 10 meter. Mau kabur. Ke-6 tetua melihat 2 sosok yang bergerak semakin jauh ke kejauhan dan secara bertahap menjadi 2 titik kecil, dan mereka mengungkapkan senyum dingin saat mereka membumbung tinggi untuk mengejar. Feng Tianwu, Su Li, dan Zhang Souyong menjadi muram saat mereka buru-buru mengejar dengan tujuan menghentikan 6 tetua. Tapi sayangnya, hanya satu serangan tetua yang dengan mudah meledakkan mereka kembali. Ekspresi SWOT 13 dan Sabre 5 juga sangat tidak sedap dipandang. Mereka benar-benar tidak dapat membebaskan diri untuk pergi membantu Duan Lingtian karena 4 wakil penguasa benteng dari benteng Skywolf memiliki niat untuk menekan mereka. Jika pada waktu yang normal, sebagai wakil Master Sekte dari Sekte Blade, itu sudah cukup bagi mereka untuk sangat bangga karena bisa bertarung dalam pertempuran 2 lawan 1 dengan 4 wakil Master Benteng Skywolf Fort. Tapi sekarang mereka tidak memiliki perasaan seperti itu. Mereka hanya khawatir tentang keselamatan Duan Lingtian. Meng Li, setelah hari ini, benteng Skywolfmu adalah musuh bebuyutan Sekte Pedang kita. Suara SWOT 13 terdengar dingin saat terdengar, dan dipenuhi dengan kekejaman. Pedang 13, jangan lupa bahwa kamu belum menjadi Master Sekte dari Sekte Blade, jadi kamu tidak memiliki kualifikasi untuk mewakili seluruh Sekte Blade. Suara Meng Li terdengar dengan sedikit ejekan. Selain itu, 3 tetua benteng Skywolf saya telah meninggal hari ini, sedangkan tidak ada seorang pun dari Anda Sekte Pedang yang telah meninggal, mengganti Duan Lingtian dengan kematian 3 tetua benteng Skywolf kami seharusnya tidak terlalu banyak, kan? Pedang 13 mendengus dingin. Dia hanya dengan santai mengancam sebelumnya dan secara alami tahu bahwa tidak mungkin bagi Sekte Blade untuk dengan mudah berperang dengan benteng Skywolf. Belum lagi tidak ada seorang pun dari Sekte Blade yang mati,
sedangkan 3 tetua dari benteng Skywolf telah meninggal. Bahkan jika Duan Lingtian benar-benar mati dan tidak ada seorang pun dari benteng Skywolf yang mati, Sekte Pedang mungkin tidak menonjol bagi Duan Lingtian. Bagaimanapun, Duan Lingtian tidak penting bagi Sekte Blade sekarang. Mustahil bagi Sekte Blade untuk melepaskan semua kepura-puraan dan bahkan berperang dengan benteng Skywolf demi Duan Lingtian. Pedang saudara muda, siapa yang peduli? Karena para dari benteng Skywolf ini telah memprovokasi kita, maka bahkan jika kita membunuh mereka semua, orang tua dari benteng Skywolf itu tidak akan berkata apa-apa. Saber 5 berteriak dengan eksplosif saat cahaya pedang pada pedang lebar di tangannya bersinar terang sebelum berkedip lurus ke arah Ning Ken dan Feng Wei. Dan dia sama sekali tidak berada dalam posisi yang tidak menguntungkan saat melawan dua musuh, menyebabkan dia tampak seperti dewa perang yang tak tertandingi. Tuan sangat tangguh. Di kerumunan jauh para jenius muda yang berdiri diam di tempat, Long Yun yang tidak pernah bergerak sedikitpun sejak awal memandang Saber 5 dengan ekspresi kekaguman. Para jenius muda lainnya memiliki ekspresi gembira juga. SWAT 13 dan Sabre 5 melawan 4 lawan dan menekan 4 wakil Fort Masters dari Skywolf Fort, dan itu sangat mengejutkan mereka. Adapun hidup atau mati Duan Lingtian dan tamu, mereka tidak peduli. Di sisi lain, Feng Tianwu, Zhang Shouyong, dan Su Li tampak sebagai sosok 6 tetua yang mengejar Duan Lingtian menghilang di depan mata mereka, dan mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat membantu Duan Lingtian. Sekarang mereka hanya bisa berharap bahwa Duan Lingtian dan tamu dapat dengan cepat menemukan tempat untuk menyembunyikan diri dan melarikan diri dari bencana. Mereka bertiga yang dipenuhi dengan kekhawatiran tidak tinggal diam dan bergerak untuk membantu Feng Wu Dao berurusan dengan sesepuh benteng Skywolf. Penatua benteng Skywolf itu merasa ketakutan semakin dia melawan Feng Wu Dao. Pada awalnya, dia melihat bahwa pria parubaya berpakaian merah ini baru saja menembus ke tingkat keempat tahap transformasi Void, dan dia akan dapat dengan santai berurusan dengan pria parubaya itu. Sebelum mereka pergi, mereka telah menerima perintah dari wakil penguasa benteng dari benteng Skywolf, dan mereka dilarang membunuh siapapun dari Sekte Pedang selain Duan Lingtian. Jadi dia menahan diri. Kemudian, dia menyadari lawannya menjadi lebih kuat saat pertempuran berlangsung, dan pada saat ini, dia praktis menggunakan seluruh kekuatannya, namun lawannya masih mampu melawannya secara setara. Aneh. Pada akhirnya, sesepuh benteng Skywolf yang jatuh ke posisi yang kurang menguntungkan meraung tanpa henti di dalam hatinya. Sementara itu, Feng Tianwu, Su Li, dan Zhang Shouyong telah datang untuk bergabung dengan Feng Wu Dao untuk menangani sesepuh benteng Skywolf ini, dan mereka menciptakan beberapa masalah kecil bagi yang lebih tua. Terkadang, sedikit masalah sudah cukup untuk menjadi masalah besar. Sama seperti sekarang, setelah gangguan dari kelompok 3 Feng Tianwu, tetua yang telah ditekan oleh Feng Wu Dao yang menjadi lebih kuat saat pertempuran berlangsung mengungkapkan sebuah cacat. Cacat itu digunakan oleh Feng Wu Dao, dan pedangnya menyambar seperti sambaran petir yang langsung menembus dada sesepuh ini dan melukainya dengan parah. Selanjutnya, Feng Wu Dao menyerang lebih cepat, dan pedang di tangannya bahkan mengembangkan beberapa puluh lampu pedang yang meningkat menjadi lebih dari 100 lampu pedang dalam sekejap mata dan menutupi langit dan bumi saat mereka menyapu ke bawah, lebih tua. Hujan cahaya pedang turun menyebabkan tetua menerima lebih banyak luka dan berada dalam kondisi yang lebih menyedihkan. Jika ini adalah waktu yang normal, dia sama sekali tidak akan menganggap serius keterampilan pedang yang mencolok seperti ini. Tetapi masalahnya adalah dia menderita luka serius sekarang, dan dia harus melakukan yang terbaik untuk hampir tidak bisa melindungi titik vitalnya. Desir, serangan pedang yang seperti pukulan dari para dewa dengan mudah menebas tenggorokan sesepuh dan membunuhnya. Setelah tetua benteng Skywolf meninggal, Feng Wu Dao meletakkan pedangnya dan berdiri di tempat, lalu dia melihat kelompok 3 Feng Tianwu sebelum melihat ke sekeliling, dan wajahnya menjadi muram. Di mana Lingtian dan tamu? Kakak Duan dan tamu baru saja melarikan diri, tapi 6 tetua itu mengejar mereka. Wajah cantik Feng Tianwu dipenuhi dengan kekhawatiran saat dia tertawa pahit. Pada saat ini, dia membenci dirinya sendiri karena terlalu lemah dan tidak dapat membantu kakaknya Duan. Ke arah mana mereka menuju? Feng Wu Dao bertanya dengan suara rendah. Pada saat berikutnya, Feng Wu Dao yang mengetahui tentang arah yang ditinggalkan Duan Lingtian melintas untuk berubah menjadi sambaran petir yang mengejar ke arah itu. Di langit di atas dataran yang luas, 2 sosok melintas. Justru Duan Lingtian dan tamu yang baru saja melarikan diri.
Tuan, kami sangat disayangkan, bahkan tidak ada tempat untuk bersembunyi di dataran yang begitu luas. Tamu yang terbang ke depan tidak bisa menahan tawa pahit. Ekspresi Duan Lingtian juga tidak sedap dipandang. Di mana-mana mereka melewati sepanjang jalan adalah dataran atau gurun, dan tidak mungkin untuk menemukan tempat untuk bersembunyi sementara. Astaga, astaga, astaga. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian dan tamu berhenti bergerak karena 6 tetua benteng Skywolf telah menyusul dan mengepung mereka.